Robot hidup apa mati? Ya mati. Pertanyaan berikutnya, robot punya kesadaran apa tidak? Itu. Dia itu mati, tidak punya kesadaran, kerjanya mekanistis, rutin. Nih robot nih, mindahkan kopi dari sini ke sana, ngambil, pindah, ngambil, pindah. Nggak bisa mindahkan kopi ke sini. Nggak bisa, hanya bisa memindahkan dari sini ke sini. Sangat mekanistik dan rigid. Sangat mekanistik dan kaku maksudnya. Kalau nggak ngerti rigid, kalian ngulang tadi saya bilang rigid. Ketinggian ini kuliahnya. Kaku lah gitu, ya. Itulah robot. Maaf, sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, mau tidur sholat witir. Hanya menjalankan mekanistik tanpa kesadaran. Saha eta teh. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh si pencuri mulai berpikir masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya, ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak. Coba jelaskan sama saya. Kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang. Gak usah repot-repot. 15 menit kelar. Gak bisa balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya. Iya menangian sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya, sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini, kan namanya daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon. Nah, kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya, buat Anda yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih, karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan, nggak sadar-sadar. Nah, pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau, Rasul, menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah, ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitai toir. Apa caranya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini
ahluku lakum minatin, aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahaiatit toir. Toir itu burung, berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi, dan aku akan meniupnya. Fayakunu, fayakunu, kan kalian sering ngomong kun fayakun, kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun, dan begitu fayakunu toiran biiznillah, dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga Mi'raj pakai burung, namanya buruk, betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian nggak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjus, tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini nggak akan cukup 5 jam, kalau benar. Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren nggak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul, kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf, banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama, tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kasidahan, sudah cukup beragama. Iya, itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kasidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agama lah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil. Cuma pengen ngomong aja. Nah kita lihat yang ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu. Nah ini kan sebetulnya dari ini ahluku lakum minatin kahaiatit toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah. Itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang dekat dengar ceramah saya begini, agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan,
Ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya bener, mahrajnya bener, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini nggak pernah dibahas. Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Maka saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Sudah ketinggali semuanya, nggak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu nggak melek. Gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang nggak punya jodoh. Kalian kan suka komentar. Cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning. Laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, nggak ada yang mau berjodoh. Betul nggak? Makanya ada peribahasa. Gak apa-apa. Wajah jelek juga. Yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek. Itu peribahasa buatan saya. Jangan diikutin itu. Ya. Ya supaya ketawa. Karena spiritual itu harus banyak ketawanya. Kalian dari tadi terlalu serius bahas ayat ini. Jadi saya masuk jok dulu sedikit biar ada ketawanya. Ya. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal jangan dikerjakan. Betul nggak? Iya itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan. Asal antap kena tong digawekan. Ya.
Makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit. Betul nggak? Iya, supaya ketawa. Karena ketawa itu mengeluarkan endorfin. Nah, kalau endorfinnya keluar, kalian mulai segar lagi menangkap pembicaraan saya. Karena ini pembicaraan serius. Ya, agak serius sedikit lah. Ini pasti ayat ini sudah kalian lewat kan tiap Ramadan ya. Ya, saking one day one jut sampai kalian nggak tahu itu ada pesan yang luar biasa. Di Quran surat Al-Imran 49 ini. Ini kan dialog antara seorang guru sebetulnya dengan seorang murid. Murid yang ingin melakukan proses pencarian tentang jati dirinya. Ini keren sekali sebetulnya. Nah, baik kita lihat. Secara teknis sebetulnya si murid ini sudah mendapatkan metodenya. Secara teknis. Walaupun masih ruam-ruam. Karena ini kan tidak bisa dijelaskan. Harus dipraktekkan. Nah makanya saya bilang. Kalau ruam-ruam bingung itu bagus. Ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang luar biasa, si murid ini mengalami pencerahan karena apa? Ada 3 yang sembuh pada dirinya. Nah, maka inilah yang disebut dengan mukjizat para rasul. Jadi mukjizat para rasul itu cuma 3. 1, silakan dibaca. Wa ubriul akmaha. Bisa menyembuhkan penyakit buta. Ini sebetulnya peringatan nih ya. Buat mereka-mereka yang selama ini mengaku dirinya adalah pengikut para rasul. Apalagi mengatakan dirinya pewaris para rasul. Pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah bisa menyembuhkan penyakit buta atau tidak? Itu aja. Mengaku itu boleh, tetapi indikatornya harus jelas. Karena di ayat ini jelas, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang rasul dalam melaksanakan tugasnya, mukjizat yang harus dimiliki adalah 1, bisa menyembuhkan penyakit buta. Begitu baca ayat ini langsung kalian terpikir, wah kita kumpulkan aja orang di kampung ya yang tidak bisa lihat. Betul nggak? Iya, kita bawa sama Rasul. Betul nggak? Di zaman itu tidak ada gerakan itu. Karena buta yang dimaksud di sini tidak ada kaitan dengan buta mata. Kalau buta mata itu urusan Cicendo. Urusan buta mata lahir itu bukan urusan Rasul. Masa Rasul ngurusi yang kayak gitu, itu urusan dokter mata. Dan Rasul bukan lulusan fakultas kedokteran urusan mata. Rasul itu ya dididik oleh semesta, lahir dari sebuah fakultas kehidupan, bukan fakultas kedokteran. Gak ada kaitan dengan kebutaan mata lahir. Ini urusan kebutaan mata batin. Yang disebut dengan mata kolbu. Ini harus dibicarakan nih ayat ini. Dan saya harus upload ini supaya banyak yang tahu. Supaya jangan menjadi orang yang sok tahu. Lalu yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada para rasul adalah, lihat ayat ini. Wal abroso. Abroso itu kulit. Wal abroso itu adalah penyakit kulit. Sekarang sudah banyak sekali dokter spesialis kulit plus kelamin. Lulusan fakultas kedokteran. Lalu kalau penyakit kulit yang dimaksud di sini adalah bisul,
kurap, kudis, panu, alergi. Rasul tidak pernah sekolah itu. Dan selama ini kita menafsirkan ayat ini benar-benar kulit itu penyakit. Namanya penyakit kulit. Rasul itu menyembuhkan penyakit kulit bukan itu. Ngerti sesuatu kulitnya saja, ngerti sesuatu luarnya saja disembuhkan oleh para rasul. Dan yang ketiga yang luar biasa apa? Ya. Wa uhil mauta. Menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati. Ini bahasanya luar biasa. Uhil maut. Menghidupkan orang mati. Dan selama ini kita menganggap mukjizat itu adalah kelebihan yang disampaikan para rasul yang di luar kewajaran, yang disebut dengan menyembuhkan penyakit buta. Benar-benar orang buta jadi lihat lagi. Menyembuhkan penyakit kulit yang kurap, kudip, panu bisa sembuh. Yang menghidupkan orang mati dihidupkan lagi. Melawan Tuhan dong Rasul. Orang udah dimatikan sama Tuhan, dihidupkan lagi sama Dia. Itu yang dimaksud. Ini perlu semuanya dengar. Satu, menyembuhkan penyakit buta adalah kebutaan rohani. Dua, menyembuhkan penyakit kulit adalah ngerti sesuatu kulitnya saja. Dan yang ketiga, menghidupkan orang mati. Bukan yang udah mati dihidupkan lagi. Ini cerita yang mati kesadaran. Ini hierarki para sahabat. Pertanyaan saya balik dulu sekarang. Ini deduktif metodenya. Perhatikan saya. Tahu robot? Robot. Ada robot yang jadi pelayan di restoran. Ada robot yang bikin sayap pesawat. Ada yang robot bikin mobil. Ada yang robot bikin sepeda motor. Sibuk gak robot? Sibuk gak robot? Sibuk. Tapi sadar gak robot? Enggak. Nah, ayo definisikan. Jadi robot itu sibuk tapi gak sadar. Ulangi, biar gampang ngajinya. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Ulangi lagi. Apa robot? Sibuk tapi gak sadar. Tuh. Kalian sibuk gak? Sadar. Biar gampang ngajinya, ya. Makanya saya menggunakan pendekatan deduktif. Dibahas nomor 3 dulu. Harusnya dibahas nomor 1 dulu. Menyembuhkan penyakit buta, baru kulit, baru menghidupkan orang mati. Nah sekarang saya balik. Supaya sadar, kita ini sekarang hidup apa mati? Pertanyaan saya yang kedua. Robot hidup apa mati? Robot hidup apa mati? Ya mati. Pertanyaan berikutnya, robot punya kesadaran apa tidak? Itu. Dia itu mati, tidak punya kesadaran, kerjanya mekanistis, rutin. Nih robot nih, mindahkan kopi dari sini ke sana, ngambil, pindah, ngambil, pindah. Nggak bisa mindahkan kopi ke sini. Gak bisa, hanya bisa memindahkan dari sini ke sini. Sangat mekanistik dan rigid. Sangat mekanistik dan kaku maksudnya. Kalau gak ngerti rigid, kalian ngahulang tadi saya bilang rigid.
ketinggian ini kuliahnya. Kaku lah gitu. Ya. Itulah robot. Maaf, sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Subuh sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, mau tidur sholat witir. Hanya menjalankan mekanistik tanpa kesadaran. Saha eta teh? Ngaku. Ngaku. Hidup apa mati? Nah sekarang ini saya cuma khawatir aja. Kalian itu sibuk tetapi tidak punya kesadaran. Sibuk tetapi nggak nyadar gitu loh. Robot nggak itu? Nah, robot nikah nggak? Jawab. Pada nikah. Enak aja. Robot pada punya anak nggak? Gimana? Robot hamil nggak? Gimana? Kalian tuh kalau ngejawab nggak konsisten. Tadi saya tanya yang sibuk tetapi nggak sadar siapa? Robot. Siapa robot? Nah itu robot. Itu. Robot suka ngaji nggak? Robot bisa nyanyi nggak? Robot bisa baca kitab suci nggak? Nah loh. Kalau Jumat kan biasanya disetel aja kaset. Ngaji. Habis nyetel pergi. Yang nyetelnya. Itu yang nyanyi siapa? Yang ngaji siapa? Robot. Sadar nggak? Nggak sadar. Kita yang di luaran disuruh dengerin suara yang tidak sadar. Katanya untuk nyadarin kita. Gimana? Jadi tadi saya tanya robot nikah nggak? Nikah. Tapi yang namanya robot kalau ditanya, buat apa sih pernikahan? Gak ngerti. Karena bagi dia nikah itu yang penting makan, kawin, punya anak, berantem, udah rutin tuh. Dasar robot. Berantem aja rutin. Lah kan rutin robot itu mekanistik, betul nggak? Nah, sekarang ini banyak sekali manusia yang melakukan sesuatu tuh persis robot tanpa kesadaran. Sekarang mohon maaf ya, ini jujur saya tanya pada kalian yang ada di sini. Kalian kan suka sholat. Pernah tanya nggak, sholat itu apa? Tujuannya untuk apa? Betul nggak? Gimana caranya? Gitu? Kalau kalian cuma sholat dan mekanistik, hanya melaksanakan itu saja, ngikutin kebanyakan orang, terus apa bedanya dengan robot? Sepanjang kalian tidak sadar dengan sholat kalian. Harusnya sadar dong.
Coba, kepada siapa jatuhnya perintah sholat pertama kali? Ini saya nanya dulu nih. Ini yang ditanya bukan robot tentu saja. Kan robot nggak bisa jawab. Ini saya anggap saja kalian ini berkesadaran. Coba saya tanya nih. Ini baru dianggap ya. Baru dianggap. Kalau bisa jawab ya berarti anggapan saya salah. Ya, ya. Saya anggap kalian ini udah sadar. Saya tanya, kepada siapa perintah salat pertama kali diberikan? Pada siapa? Nabi Ibrahim, tuh kan? Mulai keliru. Salat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Quran surat Toha ayat 1 sampai 14, baca nanti. Diperintahkan pertama kali kepada Nabi Musa. Nah sekarang Musa itu sebelum diperintahkan sholat diapain dulu sama Allah? Itu ada cerita di Quran surat Toha, ceritanya begini. Telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Ayat 9. Yaitu ketika Musa melihat api. Bahkan di ayat lain dikatakan Musa melihat apinya di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tinggallah kamu di sini, aku melihat api. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari api itu. Lalu Musa mendatangi api. Dan sesampainya di tempat api itu, api berkata, ya Musa, hai Musa. Loh, apinya bisa ngomong. Dan seterusnya. Itu adalah prosesi di mana Musa membelah laut. Prosesi di mana Musa menggunakan mujizatnya membelah laut. Membelah laut artinya adalah membuka ketertutupan mata kalbunya untuk sampai di tempat diri sejatinya. Sampailah Musa di Al-Muqaddasi Tua, tempat suci nan tua. Dan di situ Musa diberi syarat, hai Musa, sebelum kamu melangkahkan kakimu ke Al-Muqaddasi Tua, lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu perintah pertama kali. Jadi Musa disuruh melepaskan terompah. Terompah itu kiri kanan. Kiri kanan tuh benar salah. Kiri kanan tuh baik buruk. Lepaskan dulu dualitasmu. Lepaskan dulu pada dualitasmu. Itu perintah yang disampaikan pada Musa. Setelah sampai melepaskan itu dua-duanya, dualitas dilepaskan, Musa baru bisa memasuki Al-Muqaddasi Tua. Syarat untuk memasuki rumah Tuhan, melepaskan kedua terompah. Jadi sholat itu di mana? Sholat itu di Baitullah. Sholat itu di rumahnya Allah. Sholat itu menyatu dengan Allah. Dan untuk menyatu dengan Allah, syaratnya satu. Lepaskan dulu kedua terompahmu. Itu Quran. Itu Quran. Dan selanjutnya apa yang diperintahkan Allah pada Musa? Saat itu Allah mengenalkan diri kepada Musa. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dan aku telah memilih kamu, hai Musa. Di situ. Jadi Allah memilih Musa. Kenapa Musa dipilih? Karena Musa ingin dipilih, maka Allah memilihnya. Pertanyaan bagi kalian semua yang sudah rajin sholat. Pengen dipilih Allah? Dipilih apa? Jadi RT? Dipilih Allah untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Dipilih Allah supaya bisa menyaksikan Allah. Dipilih Allah supaya bertemu dengan Allah.
Itu keren banget di Quran. Nah setelah itu kemudian Musa sukses Berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, turunlah perintah dari Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu diberitahu di ayat lain, untuk apa kalian sholat? Allah beritahu, aqimis sholat. Inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sholat bukan tujuan. Lalu apa yang kalian lakukan? Ngitung rakaat? Dan merasa sudah menumpuk pahalamu? Padahal sholat itu jelas instrumen yang harus mengantarkan kita supaya tercegah dari berbuat keji dan munkar. Hasil sholat Adalah kita mendapatkan karomah tadi. Kemuliaan akhlak dari sholat kita. Makanya orang yang sholatnya benar pasti akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin melanggar jati dirinya sendiri. dititipin duit pasti jujur, dititipin jabatan pasti jujur, titipkan apa saja pada dia pasti benar. Banyak sekarang orang sholat dititipkan ini dan itu tidak jujur. Karena apa? Karena dia tidak mencapai karomah sholatnya. Tidak mencapai kemuliaan. Paham maksud saya? Itu saya baru cerita sholat. Nabi Muhammad juga sama, kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sama seperti yang dialami Musa. Melakukan perjalanan. Nabi Ibrahim sebelum sholat sama dibakar api. Tapi bukan dibakar api seperti itu. Dibakar api cinta, dibakar cahaya di atas cahaya. Nabi Yunus sebelum sholat sama ditelan ikan dulu. Mati sak jerening urip. Meniti ke dalam diri dulu. Semua nabi dan rasul juga sama. Sebelum melakukan itu, melakukan prosesi meniti ke dalam diri, menemukan jati dirinya. Itulah yang keren. Kalau sholat di tingkat ini, di tingkat kesadaran seperti ini, jelas bukan sholatnya robot lagi. Sholatnya memiliki rasa, air mata keluar, kesadaran meningkat. Mengingat Allah, menyadari keberadaannya dalam diri. Allah bersamaku, tetapi selama ini aku tidak merasakan kehadirannya. Sepanjang sholat tidak pernah lepas dari Allah. Menangis air mata mengucur karena apa? Merasakan penyatuan dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Merasakan dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam dirinya. Aqimis sholata li zikri. Di tingkat kesadaran yang semacam itu, sholat akan berbuah. Apa buahnya? Tanha anil fahsa wal munkar. Kita akan terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, jadi sebetulnya tugasnya Rasul yang pertama nih dibalik. Yaitu, apa tadi? Menghidupkan orang mati. Yang sholatnya mati jadi hidup. Yang sholatnya mekanistik jadi tidak. Yang sholatnya cuma rutin jadi memiliki kepuasan. Nah inilah tugasnya Rasul.